Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas setelah motor yang ditumpaki bersama suami dan anaknya ditabrak sebuah mobil yang melaju kencang di Sukabumi, Jawa Barat. Selain menabrak motor korban, mobil tersebut juga menabrak lapak pedagang dan 3 mobil lainnya hingga ringsek. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Cimuncang, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami rusak parah setelah ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan ini mengakibatkan 7 orang luka dan 1 penumpang sepeda motor meninggal dunia. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan terjadi saat mobil sedan berwarna merah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Sukaraja menuju Cimuncang. Pengemudi diduga hilang kendali hingga oleng dan menabrak mobil dan sepeda motor yang ada di depannya, serta 2 kendaraan lainnya dari arah berlawanan. Adanya kendaraan melaju dari arah Sukaraja menuju Cimuncang yang menabrak 3 kendaraan mobil, 1 kendaraan roda 2. Untuk korban sendiri ada berapa orang, Bang? Untuk korban sampai saat ini ada berjumlah 7. Seluruh korban luka dan meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit R. Samsyuddin SH, Kota Sukabumi. Korban yang meninggal dunia bernama Dede Ratnasari, warga Kebon Pedes, akibat luka parah di bagian kepala. Ini satu keluarga ya, suami, istri, dan anak. Suami sama anaknya sekarang korbannya lebih kritis dan anaknya pecah belakang. Bagian kepala, Bang. Ini ada suaminya juga patah tulang semuanya lebih kritis. Istrinya meninggal. Jenazah korban langsung dibawa ke Cianjur untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan yang menewaskan 1 orang ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Ya, sementara itu Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara memvonis bebas Supriyadi, guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan muridnya. Majelis Hakim ini menyatakan Supriyadi bebas dari segala tuduhan jaksa penuntut umum karena tidak ada satupun unsur dakwaan yang terbukti secara hukum. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, menangis haru usai Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan memutuskan bebas dari seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menganiaya muridnya yang juga merupakan anak polisi. Selain kebahagiaan, keputusan hakim menjadi momen yang tidak terlupakan bagi Supriyani lantaran bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Alhamdulillah bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Ya, semua pihak dari PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih dan semua wartawan juga yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan. Sebelumnya, Supriyani yang didakwa atas dugaan menganiaya muridnya sempat menyita perhatian publik. Pasalnya, banyak kejanggalan dalam dugaan penganiayaan tersebut dan upaya kriminalisasi terhadap Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Setelah buron selama 3 bulan, seorang remaja pelaku penyerangan warga di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Sementara itu 3 pelaku lainnya masih buron, namun 1 pelaku diantaranya dikabarkan sudah meninggal dunia. Satu dari 4 penyerang warga di Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap petugas kepolisian. Selain pelaku, petugas juga menyita 2 anak panah busur beserta ketapelnya yang digunakan untuk menyerang.
Sebelumnya, dua pengendara sepeda motor berboncengan tiba-tiba menyerang warga sepulang bekerja yang melintas di Jalan Kampung Nelayan Bahari, Nusantara. Korban menjatuhkan diri dari sepeda motornya karena panik dan ketakutan melihat salah satu pelaku mengacungkan anak panah busur ke arahnya. Hal ini juga membuat pelaku jatuh dari motornya. Selanjutnya, korban berupaya melawan lalu kabur menyelamatkan diri. Sementara pelaku lainnya mengejar sambil memegang senjata tajam. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam di bagian pinggang dan paha usai terjatuh dari sepeda motornya. Pelaku diamankan oleh tim Resmob tadi malam di rumahnya. Untuk teman terduga pelaku 3 orang, yang pertama sudah meninggal, yang kedua ini masih buron. Diketahui, motif penyerangan ini karena para pelaku tengah mencari musuhnya yang tinggal di sekitar permukiman tersebut. Namun bertemu dengan korban yang kebetulan melintas dan berpapasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang janda tewas usai ditabrak pengendara motor saat menyeberang jalan di Danmogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban diduga tak mengetahui pengendara motor lantaran menggunakan alat pendengar musik di telinga. Seorang wanita ditemukan tewas tertutup koran di Jalan Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Wanita ini tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke dalam ambulans. Menurut keterangan saksi mata, korban menyeberang jalan mengenakan alat pendengar musik di telinga. Akibatnya, korban tak mendengar klakson dari pengendara motor hingga akhirnya tertabrak dan tewas di tempat. Kita stasiun biasanya kan nyebrangnya lewat penyeberangan tuh. Ya, mungkin dia bilang capek, makanya dia nyebrang di sini. Itu loh biasanya. Nah, dia pakai headset katanya. Itu mau nyebrang sendiri. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Tangerang. Di sisi lain, kebiasaan pejalan kaki ataupun pengendara menggunakan alat pendengar musik seringkali membawa petaka. Hal ini disebabkan terganggunya pendengaran dan berkurangnya konsentrasi saat berada di jalan. Untuk JPO, saya melihat kesadaran masyarakat tuh sangat kurang sekali khususnya di Jakarta. Jadi masyarakat banyak yang menyeberang jalan, mengambil jalan singkat. Kalau JPO terlalu naik tangga, turun tangga, akhirnya dia nobos. Sehingga memang dari tingkat kesadaran masyarakat sendiri ini kurang. Nah, untuk earphone, itu penyemangat untuk jalan kaki. Tapi kalau untuk jalan yang lingkungannya berhadapan dengan kendaraan, itu sebaiknya dihindari. Karena earphone itu kita tidak mendengar sama sekali lingkungan yang ada di luar. Sebenarnya boleh aja sih pakai earphone ya, biar gak bosen juga denger lagu atau misalnya sambil dengerin apa yang lain. Cuman yang penting tetap aware sama sekitarnya, terutama untuk keselamatan diri kita juga ya. Jadi misalnya kalau mau nyebrang atau mau jalan tuh supaya juga lihat-lihat sekitarnya dulu. Kalau untuk pakai earphone sendiri sih boleh-boleh saja ya kayak. Tapi kalau itu volumenya dikecilin aja sih Kak tangkapan. Iya, dan juga untuk jalan kaki itu kita harus fokus juga Kak kayak dengan keadaan sekitarnya juga. Tentunya, dengan peristiwa ini menjadi peringatan bagi pengendara maupun pejalan kaki untuk tidak menggunakan alat pendengar musik agar tetap fokus saat di jalan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Dua pencuri modul tower jaringan seluler di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap. Pelaku ini diamankan saat hendak menjual barang bukti hasil curian dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Pemirsa, ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digrebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus dua pencuri modul sinyal seluler di daerah Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat.
Kedua pencuri ini ditangkap saat hendak bertransaksi menjual barang bukti hasil curiannya kepada seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya, kedua pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, terekam CCTV 2 orang pelaku turun dari atas tower, membawa modul sinyal seluler di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Warga sekitar tidak menaruh curiga, lantaran pencuri itu berlaga seperti petugas tower provider yang sedang memperbaiki kerusakan di atas tower. Pelaku pencurian, lebih tepatnya RCCU modul yang berada di tower. Kita amankan 2 orang pelaku di daerah Gadot, Kecamatan Luki. Untuk pelaku kita amankan beserta barang bukti dan kita bawa ke Mapolresta Padang. Dampaknya kepada konsumen itu seputaran di situ tuh sinyalnya akan hilang dan komunikasi akan terputus. Begitu juga karena alat RRIU ini adalah fungsi utama dari tower itu sendiri sebagai pemancar sinyal. Atas perbuatannya, kedua pencuri ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.